Yamaha nih kalau menurut aku, ya kalau untuk mengungguli Ducati masih lama. Karena Ducati sampai ke titik yang sekarang aja, nggak ada lawan itu juga lama banget. Apa ya, Marc Marquez juga kayaknya musim ini masih bisa untuk mendulang banyak podium. Aku sih memprediksi kayaknya dia bisa podium, jadinya malah bisa juara di sini. Hai, selamat datang di Pedok Talk, masih bersama aku Lucy Wiryono. Ya iyalah, ini kan channel aku, mau siapa lagi ya dong. Apa kabar? Mudah-mudahan masih sehat-sehat, terus puasanya masih lancar. Masih puasa kan? Mudah-mudahan ya, kita belum jadi orang yang baik-baik banget, jadi banyakinlah puasanya supaya pahalanya nambah terus ya. Di episode yang kali ini, aku mau ngomongin tentang banyak banget hal yang kalian minta dari aku. Salah satunya adalah soal yang ini. Jadi tuh pas mulai tahun 2023, musim yang baru ini, pada ngomong gini, Mbak Lucy, bahas dong satu-satu pabrikan-pabrikan ini perkembangannya gimana. I know, karena waktu kemarin winter testing, aku nggak bikin konten apa-apa. Itu pas aku lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, Pedok Talknya lagi hiatus. Nah sekarang akan aku ceritain di sini. Sekaligus sebetulnya ini momen yang pas karena kita udah punya 2 race sebelumnya di Portimao kemarin sama di Termas de Rio Hondo. Kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama yang kalian banyak banget tanya dan semua jadi fokus adalah tentang Yamaha tahun 2023. Kenapa? Karena jadi fansnya Fabio Quartararo itu semua mencari update apa yang dilakukan sama Yamaha karena fans-fansnya Fabio ini kan pas tahun 2022 kemarin semua tuh pada perih banget jadi fansnya Fabio Quartararo. Kenapa? Karena kayaknya gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Fight-nya udah luar biasa, udah sampai dia di-activate Instagram loh. Ya kan? Tapi kenapa? Masih kalah juga sama Pecco Bagnaia. Dan Pecco tuh sebenarnya kalau menurut aku waktu itu aku juga ngefans banget sama Fabio Quartararo sih. Tapi I have to say 2022 kemarin itu comebacknya Pecco tuh terbaik sepanjang sejarah dunia olahraga deh kayaknya. Karena dia ketinggalannya jauh banget tapi dia bisa membalikan keadaannya. Nah tapi motornya gimana dong 2023 ini Yamaha? Oke kita lihat satu-satu ya. Jadi apa yang diminta sama Fabio Quartararo? Betul, top speed. Karena memang yang jadi masalah di tahun 2022 kemarin Yamaha tuh gak kenceng. Jadi gak bisa ngejar Ducati, susah banget. Dan akhirnya mereka itu Yamaha meng-hire Luca Marmorini yang memang dulu orangnya F1 diambil untuk bisa nambahin top speed deh ke Yamaha. Karena itu yang diminta sama Fabio Quartararo. Dan bener ditambah kok. Jadi kalau misal kalian bilang, mana nih udah 2 seri masih gitu-gitu aja Yamaha nggak ngapa-ngapain apa gimana? Salah. Ditambah, tapi inget gak di episode Pedok Talk yang sebelumnya aku juga pernah bilang bahwa dengan ditambahnya top speed nggak serta-merta masalahnya Yamaha selesai. Karena apa? Karena sebetulnya untuk Yamaha yang inline 4, top speed, power bukanlah yang utama. Tapi kekuatan mereka adalah di cornering speed. Makanya begitu ditambah top speed, kenapa Yamaha nggak mau langsung ngasih? Karena itu pasti akan mengorbankan yang lainnya. Begitu. Nah akhirnya memang kan begitu dicoba. Waktu kemarin di Sepang, terus udah gitu di Portimao juga sempet tes. Fabio Quartararo bilang ada sih kerasa kok top speednya juga naik sebetulnya. Tapi begitu dia pakai ban baru kok malah jadi struggling, malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus sampai mereka pakai aero juga yang di belakang tuh, di bagian belakang sini yang ala-ala F1 gitu. Tapi itu nggak ngaruh sama sekali ternyata. Terus udah gitu akhirnya diputuskan Yamaha M1 2023 ini mereka pakai sasisnya, aeronya tetap pakai paket yang 2022. Tapi mesinnya tetap mereka pakai yang 2023, jadi yang lebih powerful. Sepertinya kombinasi itulah yang akan digunakan sama Yamaha M1 untuk musim 2023. Jadi salah kalau misalnya kalian bilang Yamaha nggak ngapa-ngapain, tapi sebetulnya untuk bisa mengejar apa yang sudah diraih Ducati sekarang, ya belum, masih butuh waktu, oke? Itu Yamaha udah. Selanjutnya, yang kedua adalah aku mau ngomongin tentang Honda RC213V. Nah, si Honda ini, sampai tarik nafas aku. Masalahnya udah lama banget sebenarnya. Ya Yamaha juga sih. Yamaha ini sebetulnya masalahnya dari 2019. Aku inget banget waktu aku nge-MC
tim launch Yamaha di Jakarta 2019, aku sempat ngobrol sama Valentino Rossi dan dia bilang, aduh ini tuh ya susah banget kalau minta update kemana-mana karena lama. Karena mereka itu punya tim di Jepang, di Eropa tuh kayak nggak ada timnya gitu sebenarnya. Jadi kalau mau update harus ke Jepang dulu, Jepang kirim lagi ke Eropa, jadi lama. Nah makanya akhirnya waktu 2019 sebetulnya sempat ada wacana bahwa untuk membentuk tim juga di Eropa. Nah makanya waktu itulah sempat ada Jorge Lorenzo juga yang diangkat menjadi test rider. Sayangnya COVID gitu ceritanya. Nah kalau Honda sendiri gimana? Sama masalahnya, dia sendiri juga sebetulnya timbul di tahun 2020. Gara-garanya Michelin memperkenalkan compound ban baru. Itu bikin bukan cuma Honda, Suzuki pun juga merasa agak kerepotan dengan adanya compound baru itu. Jadi yang udah dapet gitu ya malah akhirnya jadi hilang semua gitu. Ya meskipun sebenarnya Suzuki bukan di tahun 2020 karena John Deere masih jadi juara kan waktu itu ya, juara dunia. Nah jadi sebetulnya di tahun 2020 itu Pol Espargaro udah bilang ini kok front end feelingnya nggak dapat. Jadi akhirnya dia juga buat cornering speed tuh nggak bisa. Dan itu sulit sekali gitu. Nah padahal powernya gede tapi yang nggak bisa belok gimana sih? Ya kan corneringnya nggak ada. Nah akhirnya setelah tes di Portimao kemarin, Marquez ditanya dong gimana nih tentang pendapat kamu tentang si motor Honda yang baru ini. Dia bilang ya ada upgrade sih tapi kalau menurut aku ini kita bisa fightnya bukan buat juara tapi paling nggak buat P5 sampai P10 lah. Marquez bilangnya gitu, artinya apa? Iya belum cukup, ini bukan motor yang bisa membuat dia menjadi juara dunia lagi. Begitu katanya. Terus ada juga perkembangan dari Honda bahwa ini ada yang bilang juga Honda itu mempertaruhkan harga dirinya. Kenapa? Karena dia akan pakai sasis yang di outsource. Dia akan pakai sasisnya Kalex. Nah Kalex ini kan buatan Eropa nih. Sebetulnya kalau dari sisi Honda sendiri dia bilang, ya kalau misalnya mau diupdate berarti lebih cepat karena di Eropa. Jadi kalau mau tektokan tuh lebih gampang, lebih cepat daripada dari Jepang. Tapi sebetulnya untuk Honda meng-outsource si sasis ini yang konon akan dicoba nanti di Jerez, itu agak sedikit gimana sih? Bukannya biasanya bikin sendiri gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ini adalah salah satu solusi yang coba diberikan Honda untuk Marc Marquez dan juga untuk Joan Mir. Itu tadi Honda. Lanjut, Ducati GP23. Nah kalau kita ngomongin soal Ducati, aku harus mengingatkan juga nih bahwa GP23 ini alokasinya hanya digunakan untuk tim pabrikan Ducati Lenovo sama Prima Pramac. Jadi Jorge Martin sama Johann Zarco yang pakai. Sementara untuk tim yang lainnya seperti Gresini dan juga Muni VR46 mereka itu pakai GP22 yang sebetulnya kalau aku seneng banget enakan pakai GP22 karena udah enak kan gitu. Tapi sebetulnya perbedaan antara GP22 dengan GP23 ini juga beda approach kalau aku bilang. Lebih powerful iya, tapi sebetulnya mereka belajar dari apa yang terjadi di tahun lalu. Ingat gak waktu awal musim 2022 Pecco sempat ngomel gitu kan, dia bilang aduh ini Ducati iya sih, emang Ducati kalau soal upgrade, improvement, terus udah gitu mau segala macam dibikin lebih baik tuh mereka cepat banget. Tapi waktu tahun lalu 2023 mereka terlalu fokus kepada ngembangin ini itu tanpa berpikir Pecco butuhnya apa untuk bisa lebih kompetitif. Nah akhirnya mereka belajar dari kesalahan itu, kemudian di GP23 ini mereka nggak banyak melakukan perubahan. Malah yang aku ingat sebetulnya mereka hanya melakukan sedikit fine tuning aja. Apa yang sudah works di GP22, apa yang udah berhasil di GP22 tinggal mereka sempurnakan. Dan Pecco tuh pernah bilang gini, pokoknya apa yang kita cari adalah cornering speed. Jadi kita berusaha untuk mencari apa yang menjadi kelebihannya Yamaha dan kita kejar di situ. Power udah ada kan. Tapi sementara Yamaha malah pengen ngejar power kita. Padahal kita pengen banget punya cornering speed yang cakep kayak Yamaha dan terbukti gitu. Nah dan si GP23 ini sudah dikonfirmasi juga sama Pecco Bagnaia bahwa ini dikembangkan berdasarkan dan cocok banget sama riding style-nya dia. Makanya aku bilang Pecco ini di atas kertas menjadi kandidat yang sangat kuat untuk bisa mempertahankan gelar juara dunianya di musim ini. Oke, selanjutnya Aprilia. Aku selalu bilang Aprilia RSGP ini adalah yang paling bisa deketin Ducati. Soalnya ya siapa lagi, Yamaha masih jauh, Honda apalagi. KTM mungkin, tapi bentar kita ngomongin soal Aprilia dulu. Nah Aprilia RSGP ini memang mesinnya di 2023 ini di upgrade. Dan
masalah-masalah kayak elektronik segala macam yang mereka alami di tahun 2022 sepertinya sudah menemukan solusi. Dan entah kenapa aku lebih menyoroti ridernya nih. Si Maverick Viñales ini sepertinya akan lebih kompetitif daripada Alex Espargaro. Nggak tahu kenapa, kayaknya secara psikis Maverick Viñales kayak lebih pede aja dan lebih kuat aja gitu dibanding Alex Espargaro. Karena Alex Espargaro pas kemarin aja pasca tes di Portimao, ingat gak dia tuh sempat operasi juga loh arm pump karena dia sempat menyalahkan ini gara-gara aeronya si Aprilia deh, makanya aku jadi kayak gini. Jadi di awal musim tuh kita udah ngeliat Alex Espargaro udah banyak komplain dibandingkan Maverick Viñales yang pede banget sama RSGP-nya. Nah sekarang kita ngomongin soal KTM. KTM ini goib kayak aku kemarin cerita soal Brad Binder. Kenapa? Karena waktu di Sepang tes biasa aja. Waktu di Portimao biasa aja. Gak ada yang impresif lah. Apa mungkin karena semua orang benar-benar fokus cari, wah Yamaha ngapain, Ducati ngapain nih. Karena Ducati tuh udah dibilang best bike on the grid. Makanya semua penasaran dong, upgrade apa lagi, orang motornya udah bagus banget. Nah makanya si KTM ini agak sedikit tidak kelihatan mau ngapain. Padahal sebetulnya sangat kelihatan. Jadi mereka itu salah satunya adalah mereka tuh fokus banget di aero. Aeronya tuh gila banget. Jadi kalau biasanya motor itu antara dia milih mainnya di downwash duct atau di side fairing. Tapi kalau KTM justru mereka mengcombine dua-duanya. Lucu kan? Nah soalnya Ducati aja gitu. Jadi mereka tuh sebetulnya awal sempat pakai downwash duct. Terus udah gitu ngeliat Aprilia, wah ground effect-nya oke banget nih. Side fairing gitu. Akhirnya mereka lebih main ke side fairingnya gitu. Nah tapi si KTM ini justru mengkombinasikan dua-duanya. Plus mereka itu kan sponsornya Red Bull ya. Jadi mereka ini juga aeronya tuh bener-bener mendapatkan inspirasi dan memanfaatkan ilmu dari F1. Tim Red Bull Racingnya tentunya. Gitu kan. Makanya jadi F1 ini makin lama makin infuse ke MotoGP nih. Jangan-jangan lama-lama dibeli juga sama Liberty. Ayo. Itu tadi semuanya udah. Pabrikan kan emang cuma segitu ya. Suzuki udah keluar soalnya. Nah sekarang kita akan break dulu. Kira-kira kalau menurut penerawangan aku, apa yang aku bilang tadi soal pabrikan-pabrikan Ducati, Aprilia, Honda, KTM, Yamaha, apa yang terjadi setelah Portimao dan juga Termas de Rio Hondo? Tarik nafas dulu, aku balik bentar lagi. Oh, ini tuh ada nomornya. Jadi si Panigale V4 SP2 ini, kalau misalnya kalian lihat, nanti ya kita close up di sini ya. Ini tuh ada nomornya, nomor 716. Kenapa? Karena itu limited banget ternyata. Dan ini cakep banget. Wah, ini tuh ya livery-nya winter testing gitu. Terus kalau misalnya kalian penasaran, ini berapa cc-nya? 1100. Gila banget. Nah, sebenarnya ini ada satu versi juga yang Panigale V4 SP2 yang Street Fighter. Nah ini sebenarnya mesinnya sama. CC juga sama, 1100 juga. Cuman beda di suspensi sama di remnya. Remnya sama-sama pakai Brembo, tapi kalau yang Street Fighter nanti kalian lihat ya, itu jadi lebih sporty gitu. Kalau ini aku sih lebih sombong kalau pakai ini, lebih berasa rider superbike gimana gitu ya kan. Atau aku halu jadi rider MotoGP, kan nggak mungkin kita beli motor MotoGP ya. Tapi ini pun sudah cukup limited, jadi udah cukup eksklusif gitu buat aku sih, pengen banget. Kita tinggal cek harganya ntar berapa ya. Nah, sebentar. Aku mau lanjut lagi. Tadi kita udah ngomongin kan tentang update semua pabrikan tuh apa aja. Sekarang kalau menurut aku, opini Mbak Lucy tentang setelah Portimao dan juga setelah Termas de Rio Hondo gimana? Oke, sekarang aku ngomongin Yamaha dulu boleh ya? Nah, Yamaha nih kalau menurut aku, ya kalau untuk mengungguli Ducati masih lama. Karena Ducati sampai ke titik yang sekarang aja, nggak ada lawan itu juga lama banget. Ingat kan dari zaman Casey Stoner, mau ada Valentino Rossi lah yang udah berapa kali juara dunia. Tetap aja Ducati itu baru bisa seperti sekarang itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya
Yamaha solusinya nggak akan hanya bisa dengan nambah top speed terus udah gitu kelar gitu masalahnya, nggak kayak gitu. Meskipun sebetulnya kalau misalnya kalian lihat kemarin itu pas lagi selesai podium sprint race, kan sempat ada obrolan tuh antara Luca Marini, Bezzecchi, sama Brad Binder waktu di Termas de Rio Hondo. Si Marini dalam bahasa Itali dia bilang, wah Yamaha tuh kenceng banget loh. Franco itu pas aku deketan sama dia, pas aku ngeliat dia di straight itu dia kenceng banget. Bahkan aku pakai slipstream aja nggak bisa ngelewatin Franco Morbidelli. Itu Luca Marini yang bilang. Luca Marini pakai Ducati dan dia bilang hal itu tentang Yamaha. Artinya apa? Yamaha memang top speednya udah nambah. Tapi Fabio Quartararo juga bilang, waktu abis race di Portimao, dia bilang gini kan, wah ini kan kemarin aku tuh berada di belakang V4 semua tuh gitu. Ada Honda lah, ada Ducati, ada Aprilia, Ducati banyak banget gitu kan. Terus dia bilang, emang pas lagi cornering tuh cara mereka masuk ke corner, terus mereka ngangkat lagi motornya segala macam tuh beda banget sama kita. Dek Fabio, ya beda dong, kan situ inline 4, yang lainnya kan V4, Anda cuma berdua ini inline 4, jelas beda. Tapi sebetulnya Fabio juga bilang bahwa gila ya, corneringnya V4 itu sekarang beda banget. Kalau dulu kan enggak ya, dulu kan mereka tuh kalau mau masuk ke corner tuh mereka harus kebuang dulu, terus gitu baru gitu ya kan, jadi kayak huruf V gitu. Ini tuh mereka cakep banget deket apex, set gitu. Jadi dia bilang, wah ini sih keluar dari cornernya juga karena mereka tenaganya besar, jadi makanya mereka diuntungkan. Nah itu sebetulnya yang belum ketemu sama Yamaha. Dan gimana caranya? Ngikutin sih udah bisa. Jadi baik Frankie dan juga Fabio Quartararo sama-sama bilang, kita tuh udah bisa nempel, udah bisa ngikutin. Tapi kalau nge-fight, apalagi sampai kita harus overtake, itu masih belum bisa. Tapi paling enggak udah bisa ngikutin. Artinya apa? Ini adalah titik cerah untuk Yamaha. Ya emang harus pelan-pelan karena memang kan gak semudah itu. Oke, untuk merubah apa yang menjadi fokus selama ini di cornering speed tapi sekarang nambah jadi top speed, tentunya ini gak gampang. Oke. Nah, terus siapa lagi kira-kira pengamatan aku? Yang harus diamati adalah KTM. KTM ini juga kayaknya musim ini mereka akan jor-joran banget. Dani Pedrosa juga akan turun dengan wildcard juga. Tentunya ini juga bukan buat seseruan aja, tapi untuk menambah data juga dan untuk cari input kira-kira pengembangan apa lagi. Dan menurut aku ya, KTM ini salah satu pabrikan yang kita harus mesti hati-hati banget karena dia tuh ngerjain sesuatu tapi bener-bener in stealth mode, jadi yang gak ketahuan. Nah kalau Aprilia, ya itu ya balik lagi, sebetulnya ini akan menjadi sangat kompetitif antara dua ridernya sendiri, antara Alexis Espargaro dan juga Maverick Viñales. Dan tim-tim satelitnya sebetulnya ini juga bisa memberikan kontribusi, apalagi sebetulnya, aduh aku tuh nungguin banget gitu Miguel Oliveira ya kan. Harusnya dia bisa melakukan sesuatu dan bisa memberikan data yang luar biasa buat Aprilia. Nah terus opini aku, kalau misalnya kita udah ngelihat perkembangannya dari KTM, Honda, oh ya Honda sih kalau menurut aku juga masih struggling. Karena Mir aja juga terbukti bahwa kemarin dia sangat sulit. Alex Rins pun juga kemarin waktu di Termas de Rio Hondo sempat turun dengan menggunakan sasisnya Marc Marquez. Sempat jatuh malah dia. Jadi Honda memang sampai sekarang itu ya. Yang dicoba tuh banyak banget masalahnya kalau Honda. Kalau Yamaha kan fokus, udah pokoknya kita ngejar top speed. Kalau Honda dia itu banyak banget. Kalian lihat deh waktu di Sepang, waktu di Portimao. Itu yang dites benar-benar banyak banget. Bahkan di boxnya Marc Marquez itu ada 3 jenis motor. Jadi itu semuanya dicobain. Kalau buat aku, gampangnya gini, semakin kamu banyak mencoba, artinya semakin nggak tahu mau kemana arahnya. Tapi kalau udah jelas fokus, ini kayak Ducati, Aprilia, KTM, mereka tuh udah fokusnya ke spesifik, udah itu aja di fine tuning. Sementara kalau Honda, ya ini dicoba lah, aero lah, mesin lah, apalah segala macam. Aeronya tuh macam-macam. Semua yang dipakai Ducati dia coba, semua yang dipakai Aprilia dia coba, semua yang dipakai KTM dia juga coba gitu. Jadi tuh kelihatan Honda masih belum menemukan arahnya, tapi mudah-mudahan segera, mudah-mudahan ya. Dan asal jangan cedera lagi karena kemarin di Termas de Rio Hondo dua-duanya nggak bisa turun. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin musim 2023 ini menurut aku gimana? Menurut aku di atas kertas Pecco Bagnaia masih menjadi kandidat terkuat untuk bisa menjadi juara dunia. Siapa pesaing terberatnya? Bukan Fabio Quartararo seperti 2023, tapi justru other Ducati boys. Siapa lagi kalau bukan Marco Bezzecchi? Menurut aku juga bisa Jorge Martin kalau dia mulai konsisten dan gak hanya garang di one lap
attack aja ya. Coba tolong Jorge Martin diperbaiki terutama buat di full race. Ayo dong. Kalau di sprint race ya aku yakin sebenarnya Jorge Martin bisa kompetitif, tapi kalau di main race itu aku masih ragu-ragu. Enea Bastianini sepertinya juga bisa menjadi ancaman buat Pecco Bagnaia, tapi entah kenapa kok feeling aku lebih ke Marco Bezzecchi sekarang ya. Ya nggak tahu, tapi yang jelas buat aku siapa pesaing Pecco? Sesama Ducati Boys. Terus kalau buat yang lain menurut aku prediksinya apa ya? Ya Marc Marquez juga kayaknya musim ini masih bisa untuk mendulang banyak podium. Mungkin buat jadi juara dunia nggak di musim ini dulu. Karena harus dilihat dulu sih. Terutama nanti saat dia comeback di Kotas ini di Circuit of the Americas gimana. Karena aku sih memprediksi kayaknya dia bisa podium. Jadinya malah bisa juara di sini. Begitu kira-kira. Dan prediksi yang terakhir 2023 Maverick Viñales. Nah Maverick Viñales ini menurut aku pun juga bisa menjadi ancaman buat seorang Pecco Bagnaia dan dia bisa menjadi kandidat loh, paling nggak dia bisa finish di top 3 di akhir musim 2023 ini. Kenapa? Maverick is a changed man, dia berubah banget, dia ngerasa lebih pede, dia ngerasa lebih siap untuk bisa masuk ke musim 2023 ini. Jauh lebih siap daripada Alex Espargaro. Itu tadi prediksi singkat lah, kecil-kecilan 2023 ini akan seperti apa. Tarik nafas dulu karena abis ini aku akan memberikan preview America's GP. Tarik nafas dulu ya. Yuk. Ini adalah seri yang ketiga di musim 2023. Kita akan begadang lagi, kita akan sahur bareng lagi. Kenapa? Karena race-nya berlangsung di Austin, Texas. Ini udah pasti pagi banget lah, jam 2 atau jam 3 gitu deh di Circuit of the Americas. Nah sebelum aku ngasih previewnya, aku mau kasih tahu dulu track datanya, oke? Nah track datanya ini adalah Circuit of the Americas, panjangnya 5,5 km, cornernya 11 ke kiri, 9 ke kanan, lebarnya 15 meter, longest straight-nya 1.200 meter. Sirkuit ini banyak elevasinya dan sebetulnya di Circuit of the Americas ini ingat gak sih mereka tuh pernah aspal ulang karena tanahnya tuh emang bergerak. Jadi di Austin, Texas ini tanahnya tuh emang bergerak. Ya agak sedikit berbahaya waktu itu, sempat diprotes makanya akhirnya udah diaspal ulang di beberapa bagiannya. Terus banyak fast rate, terus hairpinnya juga ada dan hairpinnya juga cukup sempit. Desainernya Herman Tilke dan counter clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya siapa yang paling jago di sini? Betul, Marc Marquez. Yalah kan dia dibilanginnya sheriff of Circuit of the Americas, ya kan? Ini sheriffnya. Jadi dia tuh kemenangannya memang paling banyak di sini. Yang paling banyak menang di sini adalah memang Marc Marquez dengan 7 kali kemenangan. Enea Bastianini 1 kali, Alex Rins 1 kali. Pole yang paling banyak Marc Marquez 7 kali pole, gila ya, 7 kali pole, 7-7-nya menang, kesel. Jorge Martin 1 pole dan Pecco Bagnaia 1 pole. Terus GP result tahun lalu sebetulnya ada Enea Bastianini yang menang. Tapi kan dia pakai GP22 tuh, makanya kenapa tadi aku memprediksi dia sebetulnya butuh adjustment untuk GP23 karena dia udah dapat banget sebenarnya pakai GP22, makanya GP23 ini belum terbukti, makanya aku belum berani jagoin dia di Circuit of the Americas nanti. Kemudian Enea Bastianini podium 1, 2-nya Alex Rins dan ketiga Jack Miller. Itu dia pemenang musim lalu di Circuit of the Americas. Nah, jadi kira-kira kalau menurut kalian siapa yang bisa berjaya, siapa yang bisa mengisi podium? Kalau aku prediksinya adalah Marquez. Pokoknya dia kan juga kemarin tuh sebenarnya cederanya di Portimao tuh cuman metakarpal doang gitu. Nggak yang serius apa gitu ya, enggak. Jadi menurut aku dia bisa podium, bahkan dia bisa juara di sini. Aku menjagokan juga Pecco Bagnaia karena kering. Kalau Pecco Bagnaia itu emang nggak bisa trek basah sih. Nggak tahu kenapa dia kayak kurang cocok gitu trek basah. Terus Marco Bezzecchi atau Enea Bastianini. Kali ini aku tidak menjagokan KTM karena nggak tahu kenapa deh, nggak feeling aja. Namanya juga feeling ya kan. Nah jadi itu kurang lebih prediksinya antara Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi dan Enea Bastianini, antara mereka aja. Kalau kalian gimana prediksinya, monggo silakan loh ditulis di situ di kolom komennya. Terima kasih banyak atas perhatiannya udah nonton Pedok Talk hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentu aku akan hadir dengan reviewnya America's GP dong.
Jangan lupa ajak buat teman-teman yang subscribe dan juga di-share konten ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan aku masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Ini udah naik mulu nih subscribernya. Siapa tahu nanti giveaway-nya aku bisa ngajak kalian jalan-jalan kemana gitu ya kan, sama teman-teman dari Ducati Indonesia. Makanya pastiin untuk subscribe dan nyalain notifikasinya dan ajak teman-teman kalian yang lain buat subscribe channel ini juga. Thank you ya, sampai ketemu lagi, bye.